wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas sekolah Bapak Suharyono SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Selong, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10 dan 11 Kecamatan Tawangrejo, Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada hari Sabtu 1 Juni 2024 ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi positif daya positif. Saya Nur Wahidah selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemapar penyebaran dan penerapan budaya positif, yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Rini Wahyu Saputri. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengawas sekolah Bapak Suharyono SPD SD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Yang saya hormati Bapak Wawan Widartono Yulianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10, terbawa saya dulu. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dan 10, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru keluarga besar SD Negeri 2 Selo, Kecamatan Tawangejo. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita hidayah inayahnya sehingga kita dapat bertemu di suasana yang luar biasa ini di ruang SD Negeri 2 Selo dalam tajuk diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Selo, Wawan Widartono Yulianto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Yang kedua, sholawat salam mari kita persembahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Terima kasih, masih semangat karena hari bersama dengan hari kelahiran Pancasila Bapak Ibu. Kepada Bapak semua, ini suatu hal yang luar biasa sekali. Beliau Bapak Wawan mengadakan sosialisasi terkait dengan budaya positif apa dan bagaimana biar beliau nanti yang memaparkan pada panjenengan semua. Betul ya Bapak Ibu? Saya tak berpatut dulu. Beli kue di toko Pak Iska, enak rasanya, semanis madu. Ayo gabung dengan guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Maju bersama, sukses bersama. Begitu Bapak Ibu. Nanti panjangan gue yang angkatan 11 bisa panjenengan sebagai acuan. Demikian dan terima kasih. Sosialisasi diseminasi budaya musik seperti apa dan bagaimana prosesnya, bagaimana refleksinya, nanti biar beliau yang memaparkan. Itu dari saya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Bapak Suharyono SPD SD, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif oleh Bapak Wawan Widartono Yulianto, calon guru penggerak angkatan 10. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suharyono selaku pengawas sekolah Korwicam Bidang Pendidikan Kecamatan Tawangejo, yang sekaligus pada saat ini beliau adalah pengajar praktek saya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD Negeri 2 Selo yang selalu saya banggakan. Yang saya hormati teman-teman baik dari CGP Angkatan 10 ada Pak Sukanto Budian, kemudian teman-teman calon guru penggerak dari Angkatan 11 ada Mbak Ira dari SD Negeri 3 Taruk, kemudian ada Mbak Koir dari SD Negeri 3 Purworejo, kemudian ada Ibu Dina dari SD Negeri 1 Pojok, ada Ibu Ruri dari SD Negeri 1 Pojok juga, kemudian ada Ibu Desi dari SD Negeri 1 Godan, kemudian ada Ibu Indah dari SD Negeri Batur 1. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan juga
dari Ibu Guru TK yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, Ibu Ida dan Ibu Ana. Baik, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panjenengan semua kita masih bisa hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu Guru yang hebat, yang luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengibasan dari modul 1 yang terdiri dari 1.1 sampai dengan 1.4. Ya, di diseminasi budaya positif di sekolah ini ada pada modul 1.4 dan harus diibaskan. Apa sih budaya positif di sekolah? Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, dilanjutkan kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini kita akan sekilas bahas semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar di pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan cara menyenangkan dan nyaman. Kemudian memberikan pembelajaran secara menyeluruh yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja, tapi juga afektif, psikomotorik, budaya, sosial, dan spiritual. Kemudian menyadari adanya kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang harus diperhatikan. Bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau kodrat alam kita sudah tidak bisa menggugat, tidak bisa memaksakan kehendak, karena sudah kodrat alam. Kemudian sekilas tentang kodrat zaman. Kalau kita flashback kembali ke belakang, zamanku biyen koyok ngene, kowe kok saiki ya angel. Karena apa? Zaman sudah tidak mendukung seperti itu. Sudah berubah. Paradigmanya sudah berubah. Kalau kita tidak mengikuti anak-anak yang menjadi korban, ya, karena apa? Perkembangan zaman itu tidak mundur tapi semakin maju. Termasuk penggunaan yang sekarang ini gadget, IT, media yang luar biasa. Ya, sebagai seorang pendidik kita hanya bisa menuntut saja, tapi tidak bisa memaksa. Ini dengan pembelajaran dengan paradigma baru, tidak boleh membanding-bandingkan dengan zamanku misalnya, sudah tidak bisa. Kalau kita membandingkan dengan zamanku biyen, anak akan kita bawa ke masa lalu lagi. Tidak maju tapi mundur. Itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sekilas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam sudah tidak bisa diganggu, itu urusan manusia dengan yang tidak tahu mau kodratnya seperti apa. Kita hanya bisa menuntun anak itu, membimbing anak itu. Tapi kalau kodrat zaman, kita juga harus mengikuti, mengawal. Itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, yang kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi begitu kita berbicara disiplin, saya sendiri sebelum mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 itu kata disiplin di pikiran saya adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam segala hal. Harus tepat waktu, harus begini dan sebagainya. Disiplin adalah menurut saya waktu itu aturan yang selalu harus diikuti. Ya, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pendidik itu harus bisa menanamkan apa sih disiplin positif itu. Dalam satu kaitan tema yang dibahas dalam pendidikan guru penggerak itu akan berlanjut. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman. Seringkali kita mendisiplinkan anak pada saat ini itu dengan hukuman. Jadi itu anak akan jadi ketakutan, menjadi momok bagi anak-anak kita. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Ya, di sini bertahan hidup termasuk salah satunya adalah sandang, papan, dan pangan. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, bertahan hidup yang pertama, survival. Kemudian kasih sayang dan rasa aman. Pada beberapa kasus yang dialami anak, kenapa anak sering guru di sekolah, kemudian gurulah yang bertugas untuk mendekati, mengurai apa masalahnya dan sebagainya. Mungkin dengan kasih sayang yang di rumah kurang atau merasa di sekolah diabaikan gurunya, tidak diperhatikan, gurunya hanya berpihak pada salah satu. Ini termasuk dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa aman. Sebagai pendidik kita harus bisa mengurai tersebut. Kemudian penguasaan, anak itu akan merasa bisa, ya, dia bisa menguasai sesuatu yang dia mampu. Termasuk kita, kalau kita sudah bisa menguasai sesuatu, kita akan tundukkan dan sebagainya. Kemudian kebebasan, anak itu memiliki kebebasan. Kemudian kesenangan, anak juga memiliki kesenangan. Mungkin ada beberapa hal yang dia merasa senang, membuat dia senang, dia tidak bisa dapatkan. Mungkin di rumah, mungkin di sekolah, akhirnya melakukan sesuatu yang contohnya usil, menjahit menyas, sepatunya dideleke, delok koncone kebingungan, dia senang. Ya, itu termasuk kebutuhan dasar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Saya berdiri di sini mempunyai motivasi. Panjenengan saya undang mau hadir di sini tentunya mempunyai motivasi juga. Ya, jadi semua orang itu mempunyai motivasi, termasuk anak didik kita. Motivasinya apa yang kita gali? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini faktor ekstrinsik dari luar, ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga faktor ekstrinsik. Yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi ada 3 macam. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagah. Kalau kita menyatu kata disiplin itu ada beberapa konsep, termasuk di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagah. Yang pertama, hukuman. Yang terjadi apa? Hukuman itu adalah menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid takut. Kemudian dengan hukuman itu terjadi pemaksaan.
seperti memaksa, yang menghukum itu memaksa. Kemudian penghargaan, nah ini yang kadang kita tidak sadari dan sering kita lakukan, ya. Hal yang dilakukan dengan penghargaan itu sebetulnya adalah tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat ini, menumbuhkan sifat ini. Berikutnya, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Padahal anak punya karakteristik sendiri-sendiri, anak punya kemampuan sendiri-sendiri. Kenapa harus ada penghargaan yang akhirnya timbul kecemburuan, timbul iri? Yang satu tadi dikasih permen, yang tadi dikasih pulpen, kenapa saya tidak? Ini psikis anak juga kena, ya. Makanya sekarang diganti dengan apresiasi, diganti memberi bintang di tangan dan sebagainya. Tidak boleh sekarang penghargaan itu, karena akan menimbulkan jurang pemisah. Anak mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda, dan anak mempunyai kodrat alamnya sendiri. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas ini, ya. Yang pertama adalah konsekuensi. Itu dengan penguatan jangka pendek, kemudian perlu dimonitoring, kemudian stimulus responnya, murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi, lebih lunak, kemudian tidak seperti mengancam anak, tidak menjadi momok bagi anak. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berperilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Ini yang paling luar biasa. Nanti kita akan bahas dari tadi yang konsep disiplin yang gagal tadi sampai dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Berikutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Apa sih restitusi itu? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka. Ya, di sini dengan restitusi, anak-anak merasa dihargai, kemudian diterima oleh kelompoknya lagi, tidak dipersalahkan, dipojokkan, menjadi bulian teman yang lain, menjadi olok-olok teman yang lain karena kesalahan yang dilakukan. Kemudian unsur restitusi bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kita harus tahu, bisa membedakan anak ini bagaimana penanganannya, ya. Modul 1 itu membahas ini semua, dari filosofi Kiai Jodimantara kita ulas sampai modul 1.4 sampai saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Kemudian perbedaan, ya. Ini kasus yang biasa terjadi, ya. Kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Guru marah, murid menjadi takut, dan efeknya luar biasa. Dia akan ingat sepanjang hidupnya, ya, menjadikan traumatik, membekas. Bagaimana, apa perasaan Anda pada waktu belajar? Apakah pernah kena hukuman? Kita bercerita, masing-masing bercerita, dan semua hampir pernah kena hukuman. Dan itu pernah saya lakukan juga, menghukum anak untuk berlari dan sebagainya. Akhirnya pada waktu mereka besar, pada waktu bertemu, itu kita tidak ingat, tapi anak itu ingat. Pak Awan, wes apa boleh? Kurang agung, Pak.
yang jenengan hukum. Ingatnya itu. Ingatnya itu. Bukan kebaikan kita, tapi hukuman yang kita berikan. Itu anak traumatik sampai besar pun. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat istirahat. Ini lebih fleksibel, walaupun agak datar sesuai peraturan. Ada sanksinya, tapi tidak dilakukan dengan perlakuan fisik maupun verbal. Karena hukuman yang dilakukan itu pasti akan mengeluarkan kata-kata kasar, fisik bermain juga. Biasanya menunjuk, ya. Kasar, marah, anak menjadi down. Tapi kalau konsekuensi, ya itu muncul dari aturan yang ada. Kata-katanya juga lebih lembut. Nah, ini berlanjut, materinya berlanjut. Jadi seperti apa sih hukuman, seperti apa konsekuensi penerapannya, seperti apa restitusi. Itu per modul akan nyambung. Kemudian restitusi. Guru menanyakan tentang keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, yang kita sering ajarkan ke anak kadang menurut kita benar, menurut kita sudah pada alumni, tapi ternyata kenyataannya salah. Masalah anak itu berbeda-beda, tidak sama semua, dan karakter anak itu juga berbeda-beda. Kita harus memahami posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, berikutnya teman sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, saya akan memutar video untuk posisi 5 kontrol ini. Panjenengan nanti bisa memperhatikan apa sih yang posisi pertama adalah sebagai penghukum. Coba panjenengan nanti perhatikan apa yang dilakukan guru dan anak tersebut. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Apa? Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Baik Bapak Ibu, saya ingin pendapat dari Bapak Ibu setelah melihat video tadi tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apa sih yang dilakukan guru tersebut menurut Bapak Ibu guru? Kemudian bagaimana yang terjadi dengan murid tersebut? Monggo ada yang mau berpendapat? Terima kasih. Menurut pendapat saya dari video itu, guru menghakimi murid, kemudian mengucapkan kata-kata yang memojokkan murid. Kamu selalu terlambat, padahal terlambatnya baru hari itu. Atau tanpa menanyakan alasan mengapa murid itu terlambat. Saya juga kadang seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambah lagi? Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru, Bapak guru tersebut, kemudian apa yang terjadi pada siswa tersebut? Ada yang mau menambah? Oke, terima kasih. Dari melihat video itu tadi, itu Bapak guru itu tadi cuma sepihak, Pak, memberi hukuman, tidak mencari alasan itu si anak, si murid datang terlambat karena apa. Ya dari situlah guru seolah-olah itu menjadi super hebat, menangan. Disitulah yang harus diperbaiki, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan Budian, Pak Tanto. Mungkin ada yang lagi? Ada lagi, Mbak Luri?
Ada yang mau menanggapi? Bagaimana dan apa yang dilakukan guru tersebut? Mengeluarkan kata-kata yang kasar. Anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara, menjelaskan apa alasannya. Ya, kasar, kemudian memakai tangan menunjuk-nunjuk, kemudian menghukum fisik, berlari mengelilingi lapangan, padahal tidak ada hubungannya terlambat dengan berlari mengelilingi lapangan. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Dia trauma, menunjuk, kemudian sedih, dan ini akan membekas seperti yang saya sampaikan pertama tadi. Ingatnya Pak Owan yang dulu pernah menghukum saya, bukan Pak Owan guru yang mengajari saya. Baik, kemudian posisi kontrol yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Siapa? Siapa? Kamu kena puasa lagi, nak? Kamu senang ya? Bikin bapak susah. Apa? Gusti, apa? Kamu suka ya kalau bapak itu kepala sekolah? Terus bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak kesal lagi ya nak. Bapak tidak akan dipanggil lagi kalau kamu begini terus. Baik, setelah Bapak Ibu guru melihat posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, apa sih yang terjadi dengan Pak Guru dengan muridnya? Monggo ada yang mau berpendapat? Terima kasih. Menurut saya di video tadi itu Pak gurunya tadi itu merasa yang dirugikan itu Pak gurunya. Jadi dia tidak berusaha menanyakan kenapa bisa terlambat, terus bagaimana cara supaya anak itu tidak terlambat lagi, itu tidak ada solusinya. Tuh, saya punya pengalaman. Jadi saya pernah punya murid itu setiap hari terlambat. Terus saya cari kenapa, saya tanyakan dulu alasannya kenapa. Ternyata alasannya itu dia karena hidupnya di rumah itu sama mbah, dan mbahnya itu sakit, harus masak dulu, harus merawat mbahnya dulu. Jadi ya saya memberi solusi supaya bagaimana itu anak itu tidak terlambat bagaimana. Jadi tidak menjustifasi anak tersebut. Kalau tadi dari video tadi kan yang dirugikan seolah-olah itu gurunya. Kemudian kalau yang merasa dirugikan gurunya berarti anaknya merasa bagaimana, Bu? Ya merasa salah, kalau merasa bersalah karena tadi merasa merugikan gurunya seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Monggo, Mbak Koi, silakan. Mbak Dina, Mbak Koi. Ya, terima kasih. Untuk video kedua tadi ini, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah dibandingkan dengan video yang pertama jelas sekali ada perbedaannya ya Pak. Untuk yang video pertama tadi kan mungkin penyampaiannya itu dengan kata-kata, nada dan intonasi yang tinggi, kemudian diksi yang digunakan juga kasar, kurang tepat. Dibandingkan dengan video kedua ini, posisi pembuat merasa bersalah, guru mengambil kontrol dengan cara
penyampaian kepada siswa disampaikan dengan suara dan intonasi serta nada yang lembut. Hal tersebut dapat memberikan efek atau dampak ke siswanya, dia akan lebih merasa bersalah dibandingkan dengan ketika dimarah-marahi atau dengan dibentak-bentak seperti tadi. Hal tersebut jika dibandingkan yang pertama, menurut saya ini lebih efektif daripada yang pertama tadi. Hanya saja kurangnya seperti yang disampaikan Bu Ira, bahwa harus tetap mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh siswa tersebut, dan mungkin baiknya dapat kita tambahi membuat konsekuensi atau restitusi tadi sehingga ada solusi dari permasalahan yang dihadapi agar tidak terulang kembali pada hari-hari berikutnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi, Bu Dina mungkin. Hanya menambahi sedikit dari jawaban atas Bu Koir tadi, Pak. Kata-kata dari teguran guru tersebut membuat anak berkecil hati, bersalah atas dirinya sendiri, memikirkan kata-kata Pak gurunya tadi, bagaimana dengan perasaannya guru kalau saya terlambat. Tapi di dalam benaknya pasti kenapa Pak guru hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan alasan saya karena datang terlambat seperti ini. Begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan atau pendapat dari Bu Ira, Bu Koir, kemudian Bu Dina. Memang posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, jadi anak menjadi bahwa beban kesalahan itu ada pada dirinya. Kata-katanya lembut sekali. Ya, kemudian menimbulkan empati dari anak. Tapi apa yang terjadi? Ini juga menimbulkan trauma. Sepanjang hidupnya anak akan merasa bahwa kesalahan tersebut adalah atas salahnya sendiri. Tadi juga dalam video anak juga belum menjelaskan secara detail. Inilah beban kepada anak. Ya, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Baik, ya, lanjut video berikutnya. Posisi sebagai teman. Siapa? Bapak hilang. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya saya? Iya, Pak. Habis ibu saya terlambat membangunkan saya, Pak. Kamu malah menyalahkan kita. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya, Pak. Saya memang terlambat banget tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap gak kejar, Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak deh. Bapak bisa kan? Bisa, Pak. Ya sana masuk kelas. Bapak beresin urusan dan kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Iya, setelah kita bersama-sama melihat guru sebagai posisi teman, ya, apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan akan sampaikan? Mungkin ada yang mau menyampaikan pada posisi kontrol sebagai teman ini, setelah panjenengan melihat guru sebagai posisi teman. Ada yang berpendapat dengan kejadian tersebut? Jadi begini, pada posisi teman ini
Anak-anak memang dekat dengan kita, anak-anak dekat dengan kita, bahkan kadang dilihat seperti teman sendiri, tapi bagus tidak? Bagus, tapi ada negatifnya. Anak akan bergantung pada kita. Anak akan bergantung pada kita. Pada saat kita pergi, ya mungkin kalau di SMP mungkin ganti wali kelas dan sebagainya, ganti guru mata pelajaran, itu akan terasa karena kedekatannya diganti dengan guru yang lain, itu merasa ditinggalkan. Dia bukan teman lagi, dia musuh saya dan sebagainya. Itu kejelekan pada posisi sebagai teman. Baik, video berikutnya sebagai pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah tertentu, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Bapak sudah tahu konsekuensinya kan? Kita terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu yang lupa. Baik, dari melihat posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, jadi di sini guru tidak memberikan hukuman, tapi konsekuensinya pada saat jam pelajaran atau jam istirahat untuk segera ada tugas tambahan atau mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana dijawab? Pak, saya lupa segala hal saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Pak. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan berusaha untuk dapat mengejar alasan saya Pak. Baik, kalau dapat mengejar alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, karena saya Ada lagi selain kamu? selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan dapat adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan saya jalankan. Baik, jadi dapat akan kita tawarkan untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu ya, dapat ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan dapat agar tidak terlambat bangunnya.
Tidak ada, Pak. Baik ya Pak, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Jadi di sini guru mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi anak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Ya, guru sebagai manajer membantu bagaimana. Baik, kita lanjut. Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti Bapak Ibu guru yang di angkatan 11 juga akan belajar banyak tentang modul 1 ini. Tentang 5 posisi kontrol, itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat contoh pada penghukum, menghardik, dia menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang terjadi pada muridnya, hasilnya, ya, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya, guru itu berceramah, kemudian menimbulkan empati, membebankan rasa salah kepada anak, ya. Akibatnya murid menjadi bersalah terus sampai seumur hidupnya kalau bisa, ya, bahwa saya salah seperti itu. Kemudian sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang terjadi pada muridnya, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Pada waktu bapak atau ibu guru tersebut meninggalkan dia, karena apa? Dia selalu menganggap dia temannya. Ini ketergantungan. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Jadi sebagai guru, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, dan penyelesaiannya adalah konsekuensi. Kemudian murid pun merasa lebih nyaman dengan kegiatan konsekuensi tersebut. Kemudian menghargai diri sendiri, manajer sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali apa yang terjadi, kemudian untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Berikutnya, ini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti yang dilakukan bapak tadi itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau, ya, sesuai data yang ada. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Lanjutannya pasti adalah menghukum, sebagai penghukum. Baik, lanjut. Keyakinan kelas sekarang. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini berdiskusi dengan murid. Apa sih keyakinan kelas yang akan dibuat? Ya, jadi tidak hanya guru yang membuat keyakinan salah, ya, harus muridnya yang membuat keyakinan. Berikutnya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dari apa yang telah didiskusikan tadi, kita buat sebuah keyakinan. Berikutnya, menempelkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak sesuai lembar kertas yang kita beri, kemudian tulisan apa saja yang ditulis ditempelkan, kemudian membaca satu-satu. Nanti
akan terbentuk keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak berbicara sendiri pada waktu pembelajaran, kemudian datang tepat waktu, mengerjakan tugas, buang sampah di tempatnya, dan lain sebagainya, tergantung yang dibuat anak-anak. Kemudian segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, kemarin saya juga sudah melakukan praktik segitiga restitusi menghadapi masalah yang dihadapi anak dengan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas kita bisa memasukkan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Lawan juga pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak pada kegiatan menstabilkan identitas ini tidak merasa bahwa hanya dia yang bersalah. Seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi lebih lembut memancing apa yang ada di dalam pikiran anak-anak biar terurai. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian ini yang kita buat tadi, ya, bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan apa tadi yang berhubungan dengan masalah anak tersebut, saling menghormati, saling menyayangi. Terus bagaimana nilai apa yang telah kita sepakati dengan itu? Mungkin datang lebih awal, tidak berbicara pada waktu pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini penyelesaian pada akhir masalah keyakinannya dia. Pak, saya ini seperti ini, harus kita tampung. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Berikutnya penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kuncinya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Jadi kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Pasti ada motivasinya. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebaik manusia adalah yang berguna bagi sesamanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Selo. Saya Yulianto, calon guru penggerak angkatan 10, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suharyo selaku pengawas sekolah dan sekaligus sebagai pengajar praktik saya, kemudian Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Selo yang selalu saya banggakan, kemudian rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11 yang
pada hari ini telah bersedia hadir di sekolah kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk atas pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif oleh Bapak Wawan Mudartono Brianto, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu yang terakhir penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga acara pada hari ini dapat bagi kita semua serta peserta didik kita. Foto bersama. Tadi Pak, pantun saya juga mau pantun Pak. balas pantun Pak. Saya nggak mau apa. Iya. Bunga mawar perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini suruh baca pantun. Pergi ke pasar belum martabak. Makin enak ditambah keju. Ayo ikut guru penggerak untuk Indonesia lebih maju. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan